Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selamat siang, selamat beraktivitas. Suasana di Desa Kebukumiri, Tulang Sidoarjo agak-agak mendung. Paling udah siang hari ini, tapi mendung, agak gelap gambarnya. Oke, ini medianya kali ini adalah untuk Revo Fit yang FI ya. Ini Supra FI intinya gitu ya. Entah Supra 125 atau Revo yang 110. Intinya yang FI. Ini PGM FI. Ya kayak gini Mas Bro. Bila kendaraan sampean itu sepeda motor seperti ini ya, sepeda motor giginya Honda yang bebek, nah itu ada muncul suara di sepeda motor sampean masuk kayak gini contohnya ya, tuh kedengeran ya, apalagi pas posisi stasioner ini langsam nah itu apanya gitu Mas Bro ya. Jadi kalau untuk ada suara seperti ini kedengeran Mas Bro ya, ini sudah dapat disinyalir atau diduga itu untuk pengisiannya pasti nggak bekerja. Ya itu adalah ke arahnya kemana, ke sepul Mas Bro. Itu udah 90 sampean begini aja geternya kelihatan gitu. Injekan kakinya geter di sini tuh, geter kali Mas Bro ya. Nah ciri-cirinya lagi kenapa kok bisa langsung memvonis ini 90% sepulnya bermasalah. Yang pertama sobat dicek, lampu depannya mati walaupun udah diganti, mati Mas Bro. Terus instrumen dari injeksinya atau speedometernya atau lampu sennya atau pengisiannya pasti nggak berfungsi, dan sepeda motor lama-lama akinya ngedrop, nggak bisa dihidupkan gitu ya, seolah-olah akinya yang ngedrop. Setelah diteliti, dites, akinya ini baru ini dari tampilan fisiknya juga masih kinyis. Nah tegangan akinya mentok di 11 volt. Ini sudah sempat saya cas karena untuk keperluan penjabaran ya. Nah sepeda motor kalau ngecas itu, nah sekarang mati, kalau ngecas itu harus lebih dari 12 volt. Nah kita nggak mau hidup kan, nah ini mau hidup tuh, mentok di 11 volt. Nah sepeda motor malah mati. Ya kenapa sampai mati? Karena instrumen atau buat pengecasan ke akinya itu nggak berfungsi, karena sepulnya rusak. Otomatis untuk suplai listrik, lampu, ngecas aki nggak ada, sepulnya rusak, konslet atau error lah seperti itu Mas Bro. Nggak ada pengisian ke akinya walaupun diganti baru ya paling sehari 2 hari, seminggu lah gitu ya, itu nggak ada pengisian ya otomatis daya setrum akinya itu habis dan sepeda motor bakal mogok dan mati. Nah ini bawa ke sini didorong tadinya ini kebetulan tetangga saya sendiri didorong, terus menjabarkan kejadian seperti apa ya. Saya sudah agak menebak dari suara sudah seperti itu Mas Bro. Ini udah ciri-ciri khas Mas Bro ya, beda giginya bebek Honda. Kalau ada suara entah Supra 125 atau Revo yang ini injeksinya itu udah dapat dipastikan 90% sepulnya bermasalah atau error. Untuk lebih lanjutnya dibuka dulu aja untuk area sepulnya di sini. Oke, untuk olinya dilepas dulu aja, dibuka ya, dan sekarang dibuka. Oke, ini pengecekan sederhana lagi untuk meyakinkan lagi sebelum dibongkar. Ini masih ada 2 baut, dibuka 1 dan 2 di sini. Nah, ini kabel yang keluar dari sepul tadi kan ada putih dan hijau. Ini sudah saya dekatkan, putih dan hijau. Nah ini dites dulu dengan test pen. Ini bohlam sen biasa ini ya, biasanya buat ngetes. Nah ini satunya di atas, jadi terhubung. Ini harusnya menyala ya, karena spool itu sumber elektriknya nanti buat keperluan di sepeda motor ya. Ini harusnya menyala nanti. Oke, ini udah lepas ya, yang nyambung hanya untuk pulser, di sini ya, yang ini dilepas. Oke, dihidupkan sepeda motor karena ini masih bisa hidup tadi. Oke, nah, kayak gini lampunya. Ini kalau memang spoolnya bener Mas Bro ya, ini langsung putus Mas Bro. Digas agak RPM agak tinggi sedikit aja langsung putus Mas Bro. Ini enggak. Dapat dipastikan ya, ini salah satunya langsung putus kalau memang sepulnya bener ya. Gebir agak tinggi dikit langsung putus. Ini enggak ya wis.
Oke, ini spare partnya, spoolnya sudah dapat. Ini agak rumit juga ini di tempat saya nyarinya, jarang yang beredar, jarang yang nyetok. Revo Absolute FI, tapi kalau sepintas itu mirip malah kayak Revo karburator ya, cuman dia kalau Revo karburator itu lubangnya nyebrangnya dari sini ke sini aja bautnya. Ini ada 3, mungkin kalau pakai Revo yang karburator ya bisa mungkin Mas Sur ya, tinggal kita lihat lagi nanti lilitannya tebalnya seberapa. Ini loh patokannya ini. Kalau Revo karburator itu bautnya sini dan yang sini doang, jadi kita bisa mungkin ya, ini opsi selanjutnya mungkin di lain kesempatan coba aja pakai Revo Absolute. Ini dibor bikin tap lagi agak tebal yang di sini nih, kalau logamnya agak tebal untuk bloknya bisa di, jadi kalau pusing bisa pakai Revo Absolute loh di kemudian hari. Ini hanya opsi ini ya, belum saya praktekkan. Nah, nanti untuk spool lampunya nggak diaktifin kayak gini. Ini kan spool lampunya mana nanti, nih mana ya, dia langsung ini dari ujung sini dililit keluarnya ke sini. Nah gitu, nggak ada yang buat lampunya, jadi kita langsung diterabas lampunya, yang kuning nggak dipakai kalau Revo karburator. Oke, ini dipasang tuh ya, kayak sini dan yang sini. Casingnya kayak Revo karburator, cuman kalau injeksi 3 buat satu. Oke, dipasang. Oke, yang baru spoolnya pasang. Oke, kabelnya dipambung kembali. Ini yang pulser, ini yang buat spool keluarga kiprok. Oke, sepeda motor coba dihidupkan. Ya, atur dulu kameranya. Kontak on. Belum nyala ya karena memang drop. Nah, sudah motor hidup. Nah ini coba sekarang diukur untuk tekanan akinya bagaimana. Simpelnya itu dari tekanan aki, tegangan aki maksud saya ya. Ini 8 volt. Nah itu naik Mas Bro ya, berubah ya. Kalau spoolnya bekerja dengan semestinya, kiproknya bekerja dengan semestinya, apalagi di kasus ini adalah spoolnya ya, dia bisa membangkitkan atau membuat arus, supply arus ya, akinya ngetas, otomatis ngetas tuh, naik. Nggak kayak yang sebelumnya kan diam aja di suatu keadaan atau 90 aja diam. Ini mulai naik tuh, naik tuh 4 ya, tadi nggak ketemu. Coba kalau digas tambah ngisi tuh 10 volt, tadi sama aja ya tadi ya. Naik 6 volt, dan suara mesin pun beda. Kalau sebelumnya kan kedengeran sekali suara kayak dengungan. Nah sekarang normal. Nah waktu dipegang di magnet juga ini nggak ada kayak semacam getaran tuh, nggak ada, normal. Kalau tadi bunyi kalau agak ditempel gini tangan kayak ada getar-getarnya nih, ini blok magnetnya. Oke, ini udah sip ini. Nah, lampunya nyala. Oke, nyala, ini agak dekat agak jauhnya. Oke, ya wes udah ini udah selesai, tinggal dirapikan kembali. Dari sini aja udah ketahuan ngetas akinya, sudah ngetas sekarang. Di sepeda motor bisa ngetas aki, jadi sepeda motor nggak harus ambil suplainya dari aki aja. Nah ini udah sampai 10 volt tuh. Oke, ini biar diangetin sebentar. Habis itu ini saya rapikan, untuk dapat saya muter-muter biar akinya ngetas. Nah ini untuk pengecekan buat kalian yang misalkan ragu atau belum punya alat yang misalkan kayak gini, multitester nggak punya buat ngecek-ngeceknya. Sini pakai hanya test pen saja nih, kayak saya langsungan ya. Ini dari spool, ini kabel biru, hijau dan putih, saya langsung hubungan ke lampu. Nah ini proses seperti ini, nanti akan langsung putus ini atau terangnya tuh berlebih.
nyalanya terang ya. Ini mesin masih stasioner. Ini dengan catatan akinya ada setrumnya ya, walaupun dikit-dikit masih bisa di atas 8 volt lah gitu, atau di atas 5 volt. Belum digeber, ini tandanya kalau 10 masih oke. Tuh. Digeber dikit langsung putus. Tidak apa-apa, ini buat pengetahuan korban kartu lampu. Nah. Tuh udah keluar asapnya Mas Bro. Wow, nah, berdikit ya langsung putus. Berarti voltasenya memang besar dari sepul tersebut. Oke, sekali lagi belum putus ya, geser doang tadi. Nah, putus Mas Bro. Putus ya, saya hubungkan. Duh, ada percikan api. Karena langsung dari kumparan magnet di sini, sepulnya dia strumnya besar. Kalau sepulnya yang udah error, ya harusnya kecil, tidak cukup untuk menyuplai kebutuhan mesin. Apalagi ngetas aki ya, akinya main ngedrop. Itu masuk ciri-cirinya atau cara mudahnya untuk mengetahui ya, tanpa alat-alat yang ada modal. Ini pakai lampu kecil aja lah ya, korban lampu satu boleh. Oke, ini mau saya rapikan dulu. Oke, speedometer sudah dipakai muter-muter sebentar Mas Bro ya, kurang lebih setengah jam lah. Oke, ngetas lagi Mas Bro, lampu indikatornya cek engine nyala, double shutternya, elektratornya oke, berfungsi kembali. Lampunya ya terang kembali, sedia kala berfungsi. Oke Mas Bro ya, ini apa ya, penjabaran pengalaman aja, penjabaran. Jadi enaknya kalau memvonis sepeda motor ini khususnya sudah gigi bebek Honda ya, Revo entah Supra 125 yang FI, itu ciri-ciri sekali lagi mudah dipantau atau diketahui. Untuk kalau sepulnya yang bermasalah itu ada suara kayak gitu loh Mas Bro ya. Sepeda motor di kayak gini aja udah dinyalakan kayak gini aja ada suara gitu. Beda kalau dipakai itu beda lagi, nanti ada gear primer yang aus ya, ada kemungkinannya. Kalau dipakai gini ada bunyi dan ciri-ciri lampu lampunya itu mati. Biasanya lampunya redup dulu atau mati. Habis itu sistem pengisiannya ngedrop, double shutternya tadi nyala, elektronik nyala atau nggak nyala, dan kalau udah diganti aki tetap kayak gitu-gitu lagi. Yes, itu spoolnya diganti. Oke, untuk kodenya, kode spare part di sepeda motor ini adalah K03H11 ya. Ini Supra Revo Absolute Revo Fit yang FI. Ini kodenya Mas Bro. Oke, saya dulu informasi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel kami yang banyak. Selamat mencoba. Salam iso. Oke, sekali lagi tes terakhir. Oke, akinya ngetas kembali. Terima kasih.